Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan tentang bab 13, yaitu Data Warehousing dan Decision Support oleh saya Adita Saraswati dengan NRP 7411030055 dengan pembimbing Bapak Rengga Asmara Eskom OCA. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami hubungan antara data warehouse dan decision support, dapat mendesain model data multidimensi, memahami online analytical processing atau OLAP, memahami arsitektur dan implementasi data warehouse, memahami penggunaan view pada aplikasi decision support. Pendahuluan. Data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan dan merupakan penunjang pemrosesan informasi yang menyediakan suatu platform yang kokoh untuk analisa data yang mengandung histori dan terkonsolidasi. Berikut beberapa definisi tentang data warehouse. Suatu data warehouse adalah suatu koleksi data yang bisa digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen yang berorientasi subjek atau topik, terpadu, dan varian, dan tidak mudah berubah. Suatu data warehouse sederhananya adalah suatu penyimpanan data tunggal, lengkap, dan konsisten yang diperoleh dari berbagai sumber dan dibuat tersedia bagi end user dalam suatu cara yang bisa mereka pahami dan bisa mereka gunakan dalam suatu konteks bisnis. Pembuatan keputusan organisasi memerlukan view menyeluruh pada segala aspek perusahaan, sehingga organisasi membuat data warehouse gabungan yang berisi data yang berasal dari berbagai sumber. DBMS juga didesain untuk mendukung query OLAP secara efisien dan dioptimalisasi untuk mendukung aplikasi decision support. Model data multidimensi. Model data multidimensional dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse. Memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya untuk melihat penjualan dari perspektif customer, product, and time. Model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Misalnya, untuk mengetahui penjualan atau sales, dimensinya adalah produk fit, lokasi losit, dan waktu time it. Data multidimensi dapat disimpan secara fisik dalam sebuah array yang disebut sistem OLAP. Alternatif lainnya, data dapat disimpan sebagai relasi yang disebut sistem rollup. Relasi utama yang berhubungan dengan dimensi yang diukur dinamakan tabel fakta. Tiap dimensi diberi tambahan atribut dan berasosiasi dengan suatu tabel dimensi. Tabel fakta mempunyai ukuran lebih besar dibandingkan tabel dimensi. Online Analytical Processing atau OLAP. Query OLAP dipengaruhi oleh dua hal, yaitu SQL dan spreadsheet. Operasi yang umum di dalam query OLAP adalah melakukan agregasi pada satu atau lebih dimensi. Misalnya, cari total penjualan tiap provinsi, cari 5 ranking produk teratas berdasarkan total penjualan. Jenis-jenis query OLAP adalah, yang pertama adalah roll up, yaitu dengan melakukan agregasi pada level yang berbeda dari hierarki dimensi. Misalnya untuk setiap kota diberikan total penjualan, maka untuk total penjualan tiap provinsi
bisa didapatkan dengan menambahkan total penjualan pada semua kota dalam satu provinsi. Drill down adalah kebalikan dari roll up. Misalnya untuk setiap provinsi dapat diberikan total penjualan, maka total penjualan tiap kota dapat di drill down. Pivoting yaitu melakukan agregasi pada dimensi terpilih. Misalnya jika dilakukan pivoting pada location dan time, didapatkan cross tabulation sebagai berikut. Online Analytical Processing atau OLAP. Cross tabulation tersebut merupakan kumpulan dari query SQL berikut. Select some cells from cells S time T where S time it sama dengan T time it. Group by T.year dan select some S cells from cells S location L where S time it sama dengan L time it group by L state, sehingga menjadi query sebagai berikut. Select some S cells from cells S from T location L where S time it sama dengan T time it and S time it sama dengan L time it group by T.year L.state. Online Analytical Processing OLAP yang keempat yaitu slicing dan dicing, yaitu mencari kesamaan dan jangkauan fleksi pada satu atau lebih dimensi. Arsitektur data warehouse. Pilihan berikut harus dibuat dalam perancangan data warehouse. Proses model tipe apa yang akan dimodelkan? A grain. Apa dasar data dan level atom data yang disajikan? Dimensi. Dimensi apa yang dipakai untuk masing-masing record tabel fakta? Ukuran. Ukuran apa yang akan dikumpulkan masing-masing record tabel fakta? Suatu data warehouse didasarkan pada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Suatu kubus data seperti cells memungkinkan data untuk memodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Dimensi tabel seperti item name, brand, path, atau time, day, week, month, quarter, year. Tabel fakta memuat ukuran seperti dollar, sold, dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Berikut arsitektur dari data warehouse. Dari client ke query dan analisis menuju ke warehouse. Integrator menuju ke 4 bagian, yaitu di sini ada metadata dan ekstraktor monitor yang akan diberikan kepada sumber-sumbernya. Data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan di sekitar subjek, bukan aplikasi. Semisalnya adalah customer, produk, sales. Perhatikan dipusatkan pada pemodelan dan analisa data untuk membuat keputusan, bukan untuk operasi harian atau pemrosesan transaksi. View sederhana dan ringkas di sekitar subjek pembicaraan disediakan dengan cara memisahkan data-data yang tidak berkaitan dengan proses penunjang keputusan. Data warehouse dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang heterogen. Misal database relasional, flat file, catatan transaksi online. Teknik pembersihan dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. Dikarenakan data berasal dari sumber yang berbeda-beda, maka harus dapat dijamin konsisten penamaan, penyediaan struktur, ukuran atribut, dan lain sebagainya. Dari antara sumber-sumber data yang berbeda, misal tarif hotel, mata uang, pajak, break first convert, dan lain sebagainya. Ketika data dipindahkan ke warehouse, data ini telah terkonveksi. View dan Decision Support. View digunakan secara luas dalam aplikasi Decision Support. Kelompok analisis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda dan akan lebih memudahkan untuk mengidentifikasi
mendefinisikan view dan memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah dapat dituliskan query atau definisi view baru menggunakannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. Berikut ini akan dibahas bagaimana query dapat dievaluasikan secara efisien setelah menempatkan view ke dalam konteks aplikasi decision support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasi secara periodik. View ini menghitung penjualan produk berdasarkan kategori negara bagian. Create view regional sales kategori sales state. As select P kategori as sales L state. From products P sales as location L, where P.fit sama dengan S.fit and S.losit sama dengan L.losit. Query berikut menghitung penjualan total untuk tiap kategori berdasarkan negara bagian. Select R kategori R state sum R.sales. From regional sales R, group by R kategori R.state. Query berikut ini adalah hasil modifikasi dari query sebelumnya dengan menggantikan regional sales dengan sebuah view yang ditempatkan pada causal from, yaitu select kategori R-state sum from select kategori S-sales S-state from product P sales L location L where R.fit S.fit and S.losit L.losit as R group by R. kategori R.state. Ringkasan. Data warehouse adalah suatu database penyumbang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan, yang menyediakan suatu platform untuk analisa data yang mengandung histori dan terkonsolidasi. Aplikasi decision support memerlukan view yang menyeluruh pada segala aspek perusahaan dan dapat data dari berasal berbagai sumber. Model data multidimensional dirancang untuk melakukan analisa data dan umum digunakan dalam data warehouse. Model data multidimensi memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta, contohnya untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Jenis dari query alat yaitu call up, drill down, pivoting, slicing, dan dicing. Pilihan-pilihan yang harus dibuat dalam perancangan data warehouse adalah proses model, level atom data yang disajikan, dimensi, dan ukuran. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support dan berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing yang perlu disinkronisasi secara periodik. Kita masuk ke latihan soal. Apa yang dimaksud dengan aplikasi decision support? Sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi-struktur yang spesifik. Soal yang nomor 2. Apa pertimbangan yang digunakan dalam mendesain data warehouse? Desain untuk memanage data pada warehouse diperlukan manajemen pengolahan warehouse yang baik agar kemampuannya semakin baik. Beberapa tugas manajemen warehouse antara lain yaitu backup, metode data baru, agregasi data baru, aktivitas maintenance seperti pengindeksan dan pengarsipan. Desain untuk peningkatan performasi. Banyak teknik yang didapat digunakan oleh desainer untuk meningkatkan performansi query. Beberapa melibatkan desain query yang harus dibangun, tetapi teknik lain hanya berhubungan dengan desain database. Nomor 3. Deskripsikan dimensi dan pengukuran dalam model data multidimensi dan jelaskan perbedaan antara tabel fakta dan tabel dimensi. Model data multidimensional dirancang untuk melakukan analisa data yang umumnya digunakan dalam data warehouse. Model data multidimensi memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta.
Contohnya melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Perbedaan tabel fakta dan tabel dimensi yaitu, tabel fakta memiliki ukuran lebih besar dibandingkan tabel dimensi. Tabel dimensi seperti item, nama, brand tag, day, week, month, quarter, year, sedangkan tabel fakta memuat ukuran seperti dollar sold dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Apa yang dimaksud dengan tabel fakta dan mengapa penting dari sudut pandang performa? Tabel fakta merupakan tabel yang umumnya mengandung angka dan histori, di mana key yang dihasilkan sangat unik karena key tersebut terdiri dari origin key, kunci asing yang merupakan primary key, dari beberapa dimension tabel yang berhubungan. Tabel fakta memuat ukuran seperti dollar, sold, kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Soal nomor 5. Mengapa view begitu penting dalam lingkungan decision support? Bagaimana view menghubungkan dalam lingkungan data warehousing dan OLAP? View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analisis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda, dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view dan memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view disinkronisasikan secara periodik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.